Halo Sobat Siska Film, apa kabar kalian? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat ya. Kali ini Siska akan membahas alur cerita film berjudul A Moment to Remember. Film bergenre drama romantis ini dirilis tahun 2004 dan dibintangi oleh Song Hye Jin, Jung Woo Song, dan masih banyak aktris dan aktor terkenal lainnya. Film ini mendapat 90% kepuasan dari para penonton. Oke lah guys, without further ado, let's get started. Film diawali dengan adanya seorang wanita bernama Sujin. Ini dia orangnya. Dia sedang menunggu kekasihnya yang tak kunjung datang menemuinya. Sujin mampir ke minimarket untuk membeli minuman sekedar menenangkan hati. Disinilah awal pertemuannya dengan seorang pria bernama Chulso. Yang ini orangnya. Setelah Sujin keluar dari minimarket, dia baru sadar ternyata minumannya ketinggalan. Jadi dia balik lagi untuk mengambilnya. Pada saat yang bersamaan, Chulso mau keluar dari minimarket, jadi mereka berpapasan di pintu. Tapi dua-duanya nggak mau ngalah dan pengen duluan lewat. Sujin melihat minuman yang dipegang Chulso persis seperti minuman yang dia beli tadi. Jadi dia mikir itu minumannya karena dia melirik ke kasir tadi, nggak ada minuman tertinggal di sana. Akhirnya saat Chulso membuka kaleng dan hendak meminumnya, Sujin langsung ambil dan minum sampai habis lalu memberikan kaleng kosongnya kepada Chulso dan pergi begitu saja. Setelah Sujin berada di bis, dia memeriksa tasnya, ternyata dompetnya juga nggak ada. Terus dia balik lagi ke minimarket itu. Kasir itu pun memberikan minuman dan dompetnya yang ketinggalan sambil bilang, "Mbak, pasti buru-buru ya? Sampai-sampai lupa bawa dompet dan minumannya." Sujin pun tidak mengatakan sepatah kata pun. Untungnya Chulso udah pergi ya. Kalau masih ada, Sujin pasti malu banget nih. Malu, aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding, menatapku curiga, seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Mau minta maaf jawabku. Mungkin itu lagu yang cocok untuk Sujin ya. Saat Sujin bekerja di hari pertama di sebuah butik, orang-orang pun gosipin dia karena mereka semua tahu tentang pacar Sujin yang ditunggu-tunggunya tadi di awal cerita. Ternyata pacarnya itu udah punya istri. Waktu pun berlalu dan takdir mempertemukan mereka lagi saat Sujin menemani sang ayah yang merupakan CEO di perusahaan konstruksi di mana Chulso merupakan salah satu pekerja di sana. Di scene berikutnya kita melihat bahwa bosnya Sujin mengeluhkan renovasi kantor yang belum selesai. Sujin pun menelpon ayahnya untuk dikirimkan tukang ahli dan ayahnya mengirimkan Chulso karena memang Chulso ini pintar, penuh perhitungan dan teliti. Makanya di perusahaan konstruksi milik ayah Sujin, Chulso dipercaya sebagai mandor. Saat Chulso nyampe, Sujin pun kaget dan berusaha menghindarinya. Sujin pun pergi dan membeli minuman di vending machine. Saat minumannya keluar, tiba-tiba Chulso datang dan mengambilnya dan meminumnya sampai habis lalu mengasih kalengnya ke Sujin. Skakmat sama satu. Emang pemain catur ya. Saat Sujin hendak pulang, tasnya pun dirampok dan Chulso berhasil mengalahkan pencuri itu. Ketika Chulso membantu Sujin membereskan isi tasnya, Chulso pun bertanya kenapa begitu banyak pen di tasnya. Dan Sujin pun menjelaskan pennya sering hilang makanya dia bawa banyak. Disitulah awal Sujin mulai tertarik sama Chulso dan berusaha mendekatinya. Sujin bercerita pada teman-temannya bahwa dia lagi menyukai seseorang. Orangnya tampan dan cool. Teman-teman Sujin pun penasaran terhadap pria itu sehingga mereka menemui Chulso.
Chulso menantang Sujin, apabila dia ikut minum bersamanya, maka mereka resmi pacaran. Tapi kalau enggak, anggap saja mereka nggak pernah ketemu. Gini kali ya, tipe orang yang nggak romantis nembak cewek. Karena Sujin memang suka dan sudah mengejar-ngejar Chulso, dia pun langsung menerima tantangan tersebut. Mereka jadian, asik! Mereka pun menghabiskan hari-hari bersama dengan penuh kebahagiaan. Saat Chulso lagi main kasti, Sujin pun mengajak dia untuk bertemu dengan orang tuanya, tapi Chulso menolak. Chulso bilang kalau Sujin harus sadar diri. Dia seorang putri, sedangkan Chulso hanya sebagai buruh di pabrik ayahnya. Saat Sujin menanyakan apakah dia mencintainya, Chulso tidak mengaku. Karena Chulso ini tipe pria yang membuktikan cintanya dengan tindakan dan gak perlu mengatakannya, bahkan mengumbar-umbar kemesraan di Instagram dan Facebook. Saat mereka lagi membahas tentang komitmen, tiba-tiba orang tua Sujin datang dan Sujin pun kaget kenapa mereka ada di sana. Ternyata Sujin lupa telah mengundang orang tuanya ke restoran di mana Sujin dan Chulso akan makan malam bersama. Ayah Sujin pun sangat kaget melihat Chulso. Ternyata orang yang dicintai anaknya merupakan karyawannya sendiri. Awalnya ayahnya menentang hubungan mereka karena menurut ayahnya, Chulso tidak punya masa depan yang cerah dan gak bisa membahagiakan putrinya. Karena ketegangan yang terjadi, Sujin pun minta izin untuk ke kamar mandi, tapi ternyata Sujin pergi dari restoran karena merasa kecewa dengan semuanya. Kecewa karena ayahnya tidak merestui hubungan mereka, dan kecewa juga karena kekasihnya tidak mau menjalin hubungan yang lebih serius. Saat Chulso pamitan untuk pulang duluan, adiknya Sujin pun teriak-teriak dari luar restoran memanggil nama Sujin. Ternyata Sujin pingsan di sana. Mereka pun langsung berhamburan keluar dan Chulso langsung menggendong Sujin untuk membawanya ke rumah sakit. Di situ ayahnya Sujin melihat betapa Chulso sangat mencintai putrinya. Di saat Sujin telah siuman, dia melihat Chulso di sana dan memeluknya dengan erat. Ayahnya menatap mereka dengan penuh haru. Dari tatapan ayahnya, kita bisa lihat bahwa dia sudah merestui hubungan mereka. Dan akhirnya mereka pun menikah setelah Sujin keluar dari rumah sakit. Sujin dan Chulso pun merasakan kebahagiaan yang tiada tara, tetapi kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama, karena Sujin sudah semakin sering lupa dengan apa yang dia lakukannya. Sujin pun akhirnya konsultasi ke dokter tentang keanehan yang terjadi pada dirinya, dan dokter pun melakukan tes beberapa kali. Sujin pun disuruh dokter untuk balik lagi seminggu lagi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di scene selanjutnya, ibu Chulso pun datang ke kantor Chulso untuk meminta uang, tapi Chulso mengusirnya dan dia bilang dia udah nggak punya ibu, dan kalau mau minta uang, minta aja sama berondongmu itu. Eits, tunggu dulu Sobat Siska Film, jangan langsung berprasangka buruk dengan Chulso ya. Sebenarnya ibunya Chulso ini meninggalkan dia sejak kecil dengan ayahnya karena ibunya kepincut sama berondong. Coba kalian bayangkan betapa sedihnya hati Chulso dari kecil ditinggal ibu. Setelah dewasa dan sukses, ibunya datang tapi hanya untuk minta uang. Aduh, kasihan ya. Suatu hari, Chulso mengajaknya ke kampung halamannya untuk bertemu ayah Chulso. Di sana ayah Chulso memberitahukan kepada Sujin bahwa Chulso belum memaafkan ibunya sampai sekarang. Padahal harusnya dia sudah belajar untuk memaafkan ibunya. Di tengah malam, Sujin bangun dan membongkar brankas Chulso. Di situ ada data ibunya Chulso dan juga alamatnya, sehingga keesokan harinya Sujin pergi ke rumah ibunya Chulso. Tapi ibunya Chulso nggak di sana. Ibunya berada di dalam penjara. Pada malam harinya, Sujin pun menceritakan perihal ibunya di penjara dan bilang supaya kasih duit tebusan untuk membebaskan mamanya. Chulso pun marah karena istrinya juga menyuruh dia untuk memaafkannya. Dia merobek data ibunya dan bahkan memukul gelas yang di meja yang membuat tangannya berdarah. Sujin pun kaget dan ketakutan, akhirnya dia menangis. Dalam tangisnya, dia pun bercerita kepadanya bahwa ayahnya juga memaafkan Sujin saat dia hendak kabur dengan pria beristri
Dan dia bilang memaafkan akan membuat sedikit ruang di hatimu untuk kebahagiaan. Chulso pun akhirnya terdiam dan menangis di pelukan istrinya. Keesokan harinya, Chulso pun menjenguk ibunya di penjara, tapi ibunya malah memakinya dan mengusirnya. Walaupun begitu, Chulso tidak membalas kemarahan ibunya dan tetap memberikan uang jaminan untuk membebaskan ibunya. 2 minggu kemudian, Sujin pun mendatangi dokter untuk konsultasi. Dokternya pun bertanya kenapa datang sekarang, padahal dokter itu bilang untuk datang seminggu lagi. Sujin pun terdiam karena sebenarnya dia lupa. Dia mikir itu udah waktu yang tepat sesuai dengan yang dokter anjurkan. Setelah dilakukan tes lagi kepada Sujin, ternyata Sujin mengidap penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer merupakan penyakit yang sel-sel otak rusak sehingga terjadi kepikunan dan bisa berakibat juga dengan masalah komunikasi dan penalaran, dan bahkan sebagian anggota tubuh juga tidak akan berfungsi. Bagaikan disambar geledek, Sujin pun menangis setelah dokter memberitahukan penyakitnya. Setelah di rumah, dia pun minta izin kepada Chulso untuk berhenti bekerja. Alasannya dia mau fokus mengurus suami dan rumah tangga. Dia nggak memberitahukan tentang penyakitnya kepada Chulso. Chulso pun mengizinkan istrinya untuk berhenti bekerja karena baginya, apa yang membuat istrinya bahagia dia akan kabulkan. Suatu hari, teman Sujin pun menelpon untuk bertemu di suatu tempat untuk sekedar ngobrol-ngobrol karena Sujin berhenti bekerja secara mendadak. Sujin pun mengiyakannya. Saat di tengah jalan, tiba-tiba Sujin lupa dia mau kemana dan dia juga merasakan pusing. Saat dia merasa pusing, tiba-tiba ada seorang polisi yang menolongnya. Saat polisi itu bertanya di mana rumahnya dan Sujin pun bilang tidak tahu, polisi itu pun berniat jahat kepadanya. Di scene yang lain, Chulso menemui dokter yang memeriksa Sujin karena dia merasa ada yang aneh terhadap sikap Sujin saat Chulso membawa rantang makanan yang disiapin istrinya untuknya, tapi hanya nasi semua, nggak ada lauknya. Setelah dokter memberitahukan bahwa Sujin mengidap penyakit Alzheimer, Chulso sempat ngamuk dan bilang bahwa dokumennya bisa aja ketuker dengan orang lain dan juga bisa salah diagnosis. Chulso pun meredam emosinya saat asisten dokter itu mengatakan bahwa istri dokter itu pun mengidap penyakit Alzheimer yang membuat dokter itu menghabiskan waktunya untuk meneliti penyakit Alzheimer. Chulso pun pergi dari rumah sakit dan mencari Sujin. Saat dia menelpon Sujin, ada orang lain yang mengangkatnya dan dia bilang menemukan ponsel itu di tengah jalan. Chulso pun berlari ke sana kemari mencari istrinya dan dia menemukannya di lapangan kasti lagi bermain kasti untuk menenangkan hatinya. Di saat Chulso nyampe di sana, Sujin pun bilang kepadanya supaya mereka cerai karena dia akan jadi beban buat Chulso. Chulso akhirnya menguatkannya dengan mengatakan dia akan selalu mengingatkannya apabila dia mulai lupa. Chulso berjanji apapun yang terjadi, mereka akan selalu bersama sampai maut yang akan memisahkan mereka. Chulso pun menulis catatan-catatan tentang kebersamaan mereka dengan harapan jika Sujin lupa maka dia bisa membacanya untuk mengingatkannya kembali. Seluruh rumah dipenuhi dengan catatan keindahan cinta mereka berdua. Tetapi ternyata itu nggak terlalu membantu karena penglihatan Sujin pun lama-lama memudar. Saat Chulso pergi kerja, Yongmin pun datang ke rumahnya mengembalikan barang-barangnya yang dulu. Yongmin pun bertanya apakah dia ingat kejadian kemarin. Sujin pun bilang, "Apakah kamu mau mencampakkanku lagi, Yongmin? Teganya dirimu." Yongmin pun bingung karena dia berkata seperti itu. Yongmin ini nggak tahu tentang penyakit yang diderita Sujin. Chulso pun pulang kerja dan melihat Yongmin ada di rumah mereka. Dia pun sangat marah kepada Yongmin. Sujin malah berlindung di belakang Yongmin dan bertanya siapa pria yang datang itu. Chulso memukuli Yongmin sampai babak belur. Sujin melihat bahwa Chulso lah yang dipukuli seseorang. Di saat yang bersamaan, orang tua Sujin dan Chulso datang mengunjungi mereka, dan Sujin juga pingsan dan Chulso langsung membawanya ke rumah. Ayah Sujin menyarankan Chulso untuk mencari kebahagiaan lain karena dia masih muda dan ayahnya akan merawat Sujin.
Chulso kekeh mau merawat Sujin karena dia istrinya. Saat mereka berdebat, Sujin pun datang dari kamarnya dan menanyakan apa yang terjadi. Sujin ternyata ngompol di celana. Chulso pun langsung membawanya ke kamar dan mengunci pintunya. Dia buka bajunya untuk ngelap ngompol Sujin. Saat Chulso berangkat kerja, Sujin pun memanggilnya sebagai Yongmin, mantan pacarnya, dan dia bilang bahwa Sujin sangat mencintainya. Dan Chulso pun bilang dia juga mencintai Sujin. Sebelum pergi ke tempat kerja, Chulso pun datang menemui dokter dan bercerita bahwa Sujin sudah mulai melupakannya. Dokter itu pun menyarankan untuk membawa Sujin ke tempat di mana mereka pertama kali bertemu. Itu bisa merangsang ingatan Sujin. Di saat Sujin melihat-lihat tulisan dan foto yang tertempel di semua dinding rumah, Sujin tiba-tiba mengingat pertama kali mereka bertemu di minimarket. Sujin pun lantas menangis karena dia sebelumnya panggil Chulso dengan Yongmin dan dia juga menulis surat perpisahan kepada Chulso. Sujin mau meninggalkan Chulso karena sudah terlalu banyak penderitaan yang dialami Chulso sejak Sujin sakit. Dia mengatakan hanya Chulso lah yang dicintai selamanya. Di suratnya, Sujin pun meminta Chulso untuk menemui ayahnya. Keesokan harinya, Chulso menemui ayah Sujin. Ternyata, ayahnya memberikan surat cerai yang telah ditandatangani oleh Sujin. Chulso pun merobek surat itu dan bilang kepada ayahnya Sujin, "Sujin pernah bilang sama aku bahwa memaafkan itu memberikan sedikit ruang di hati. Sujin telah memberikanku lebih dari itu. Jadi ada yang harus yang aku bilang sama Sujin sebelum dia benar-benar melupakanku." Ayah Sujin pun terdiam membisu. Suatu hari, Chulso mendapat surat dari Sujin dan dia menceritakan bahwa dia tiba-tiba mengingat semuanya. Jadi dia menulis surat kepada Chulso sebelum dia benar-benar lupa semuanya. Chulso pun langsung pergi ke alamat surat tersebut. Sesampai di sana, Chulso tak lupa memakai minyak wangi kesukaan Sujin berharap dia akan mengingatnya. Ketika Sujin hendak berdiri untuk menyapa Chulso, buku gambar Sujin pun terjatuh. Chulso mengambilnya dan membukanya. Ternyata Sujin sudah tidak bisa menggambar dengan baik, padahal dulu dia sangat pandai menggambar. Saat Sujin lagi makan, dia mencium aroma parfum Chulso dan dia bilang bahwa dia tahu aroma itu. Dia pernah menciumnya di suatu tempat. Sujin berusaha keras untuk mengingatnya, tapi tidak bisa. Chulso pun menangis melihatnya dan Sujin bingung kenapa pria itu menangis. Lalu Chulso memakai kacamata hitamnya untuk menutupi air matanya. Di akhir film, Chulso membawanya ke minimarket tempat mereka bertemu pertama kali dulu. Chulso sudah merencanakan semuanya secara matang dengan bantuan dokter, orang tua Chulso, dan orang tua Sujin. Saat Chulso membuka tutup kaleng minuman, ternyata Sujin tidak meminumnya. Dia masuk ke dalam dan melihat semua orang tersenyum kepadanya. Ibu Sujin tak kuasa menahan air matanya. Sujin pun berbalik ke arah Chulso dan menanyakan apakah itu surga. Chulso pun bilang ya dan membawa Sujin pergi. Di saat mereka lagi di perjalanan, Chulso pun bilang bahwa dia mencintai Sujin. Ini pertama kali Chulso mengucapkan itu kepada Sujin. Sujin pun tersenyum bahagia dan memeluknya. Tamat. Jika kalian suka dengan video ini, silakan klik like dan tulis komen kalian di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan pencet loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video Siska yang lainnya. Oke lah guys, terima kasih telah menonton filmnya sampai selesai. See you in the next video. Bye bye.